memasuki usia remaja akhir dewasa awal, terjadilah kerusakan yang progresif di situ. Baru muncul gejala-gejala yang mulai terlihat. Tapi itu pun karena pengetahuan kita sangat kurang tentang kesehatan jiwa, tetap aja terlambat kita mengenali, baru muncul menjadi gangguan yang berat. Nah, udah muncul jadi gangguan yang berat, kita masih menyangkal karena kita kurang pengetahuan, masih kita bawanya pendekatan keagamaan, ruqyah doang. Nah, akhirnya kondisi ini bukannya segera ditolong pada masa-masa kemasan atau golden periodnya, nah malahan terlambat penanganannya, udah memburuk ya, udah putus dari realitas, udah ngamuk-ngamuk dan sebagainya, barulah udah kecapean nih, baru balik bawa ke dokter. Gitu. Gimana akhirnya dia udah kehilangan kesempatan melanjutkan proses hidup kan, yang tadinya kuliah jadi putus kuliah dulu, yang tadinya kerja keluar kerjaan udah sekian lama baru mulai berobat jadi terlambat. Prosesnya memang ya itu karena stigma atau cap negatif di masyarakat yang membuat orang jadi malu dan enggan mengakses layanan kesehatan. Ya, maksudnya udah agak stabil, udah enakan, udah tenang. Menimbulkan tirik diri dalam diri itu gimana sih caranya gitu loh? Menimbulkan pahaman, kesadaran bahwa kita tuh membutuhkan obat jangka panjang. Gitu caranya gimana, bisa di-share nggak nih? Coba dari Mas Aris. Jangan maksudnya gue nggak mau minum obat kan, karena gue juga nggak kenapa. Karena mental illness itu sama dengan gangguan penyakit yang lainnya sama gitu, dan memang butuh obat. Awalnya tuh dulu kayak masih denial kan, pertama kali dapat diagnosa kayak masa sih ngalamin ini gitu. Perasaan kayak aku nggak ngerasain segininya loh gitu. Tapi kayak ternyata pas di dokter ya emang diagnosanya udah bukan cuma depresi aja gitu kan. Nah itu mulanya tuh sadarnya karena mulai ngerasa efeknya sih, kayak udah sekitar waktu itu kayaknya sekitar 6 bulan lebih tuh udah mulai kerasa kayak tidurnya lebih baik gitu, lebih baik. Jadi memang ada berasa ada manfaat obat ya. Emang boleh kalau 3 bulan sih tuh kayak masih terlalu sebentar sih. Kayak emang biasanya belum begitu berasa. Paling tidurnya aja yang udah enakan ya kan. Tapi kayak masih ada waham, masih ada masih ada suara-suara yang kayak gimana gitu kan. Terus kalau udah berasa manfaatnya emang harus sabar gitu. Kayak kitanya harus sabar, dan yang paling bikin sadar obat penting tuh juga keluarga kita gitu. Di sekitar kita kan kayak kamu harus minum loh gini, soalnya perkembangannya ada gitu, kayak jadi bisa ngobrol, jadi bisa lebih berani ketemu orang atau gimana gitu kan, tergantung gejalanya gitu. Jadi 13-14 tahun tuh sempat kerja di kantor, tapi cuma 1,2 bulan, 12 bulan gitu ya. Muncul lagi gejalanya di rumah itu nggak apa-apa, cuma ngerokok, kopi, mundar mandir gitu aja. Itu saya 9 tahun loh. 9 tahun gitu kayak Dan dari 24 saya udah mulai tidur udah cukup. Dulu tidur cuma 3 jam sehari minimal, maksimal. Paling 2 jam, sejam, 3 jam. Sekarang lemes badannya, uring-uringan, nggak bisa mikir, akhirnya nggak bisa berfungsi gitu. Nah setelah obat gonta ganti sama psikiater, gonta ganti obat, nemu obat yang cocok, tidur cukup, bahkan nanti dulu tidur cukup. Nah setelah kira-kira 3 bulan tidur cukup, mulai itu ada inisiatif gitu, wah harus olahraga nih, harus memperbaiki pola hidup ini. Cuman kalau mindsetnya udah benar, habit kita juga bakalan mengarah ke yang benar. Dari mindset ke habit ya. Iya, contohnya kayak kalau aku yang udah aku alamin, aku sekarang mulai nge-gym. Itu 2 kali seminggu. Sebelumnya olahraga, jadi kayak
ditingkatin aja sebenarnya yang itu nanti keadaan juga akan semakin baik sih kalau apa yang kita lakukan juga semakin baik. Itu semakin baik juga. Tadinya cuma jalan aja kok, jalan di lingkungan rumah gitu, nggak pernah lari, cuman jalan. Berapa jalan jam? Ya sehari bisa sejam. Dari jam pagi itu. Nggak selalu pagi, jadi kalau setiap ada waktu kosong daripada diem bengong, mendingan jalan gitu sambil nikmatin suasana. Itu jalan sama kena matahari. Matahari juga penting nih buat badan kita ya.